Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anas Dwi Purwanto dari kelas 11 IPS 2 akan menjelaskan tentang jenis dan karakteristik bencana serta siklus penanggulangan bencana. 1. Pengertian bencana. Bencana atau disaster merupakan fenomena yang terjadi karena adanya pemicu sehingga menimbulkan terjadinya resiko. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana adalah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa dan lain-lain. Di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 juga didefinisikan mengenai A. Bencana alam, bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, contohnya gempa, bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, angin topan, dan lain-lain. B. Bencana non-alam, bencana yang diakibatkan oleh peristiwa non-alam antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemik, dan wabah penyakit. C. Bencana sosial, bencana yang diakibatkan oleh peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror. Jenis dan karakteristik bencana. Bencana alam geologis 1. Letusan gunung api. Karakteristiknya yaitu biasanya ada tanda peringatan dan dapat diprediksi, dapat merusak struktur bangunan, aliran lava dapat mengakibatkan kebakaran, sebaran debu vulkanik dapat menjangkau areal yang luas. 2. Longsor. Karakteristiknya berupa munculnya mata air secara tiba-tiba, lebih rapuh dan kerikil mulai berjatuhan, pintu dan jendela sulit dibuka. Yang ketiga adalah gempa bumi. Karakteristiknya adalah berlangsung dalam waktu yang sangat singkat, lokasi kejadian tertentu, akibatnya dapat menimbulkan bencana, berpotensi terulang kembali, belum dapat diprediksi, dan tidak dapat dicegah, tetapi akibat dapat dikurangi. Bencana alam klimatologis. Bencana alam yang disebabkan oleh perubahan cuaca. 1. Banjir. Jenis banjir di Indonesia ada beberapa yaitu banjir bandang, banjir besar yang terjadi secara tiba-tiba dan berlangsung sesaat. Banjir hujan ekstrim hanya terjadi selama 6 jam sesudah hujan lebat. Banjir luapan sungai berlangsung lama. Banjir pantai atau rob disebabkan angin taifun. Banjir hulu karena tingginya debit air yang mengalir. Karakteristiknya yaitu kejadian dapat berlangsung lambat, cepat atau tanpa peringatan terkait dengan musim. Dapat mengakibatkan kerusakan struktur bangunan dan infrastruktur. Dapat memutus akses dan mengisolasi masyarakat. Yang kedua adalah badai. Jenis badai. Siklon tropis, pusaran udara yang bergerak dengan radius 150-200 km. Tornado. Pusaran udara yang bergerak dengan kecepatan antara 72-480 km per jam. Yang ketiga adalah kekeringan. Ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk memenuhi kebutuhan hidup. Penyebabnya akibat alamiah. Kekeringan meteorologi berkaitan dengan tingkat curah hujan di bawah normal dalam satu musim. Kekeringan hidrologi berkaitan dengan kekurangan air permukaan dan air tanah. Kekeringan pertanian berhubungan dengan kekeringan kandungan air sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan tanaman. B. Akibat ulah manusia. Kebutuhan air lebih besar daripada pasokan yang direncanakan akibat ketidaktaatan pengguna terhadap pola tanam. Kerusakan kawasan tangkapan air dan sumber-sumber air akibat perbuatan mereka. Yang keempat adalah kebakaran hutan. Dampaknya, kerusakan hutan, polusi udara, gangguan pernapasan, dan penglihatan. Iritasi pada mata. Bencana alam ekstraterestrial. Bencana alam yang disebabkan gaya atau energi yang berasal dari luar bumi. Bencana ini terjadi karena asteroid, meteoroid, dan komet yang melintas di dekat bumi, memasuki atmosfer bumi dan atau menghantam bumi, dan oleh perubahan kondisi antar planet yang mempengaruhi magnetosfer bumi, ionosfer, dan termosfer. Siklus penanggulangan bencana. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana,
kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Secara umum, perencanaan dalam penanggulangan bencana dilakukan pada setiap tahap berikut. A. Tahap pra-bencana, B. Tahap tanggap darurat, C. Tahap pemulihan pasca bencana. Prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana. Yang pertama yaitu cepat dan tepat, yang kedua prioritas, yang ketiga koordinasi dan keterpaduan, yang keempat berdaya guna dan berhasil guna, yang kelima pemitraan, yang keenam pemberdayaan, yang ketujuh non-diskriminatif, yang kedelapan non-proselitisasi atau dilarang menyebarkan agama dan kepercayaan. Tujuan penanggulangan bencana yaitu memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, menghargai budaya lokal, membangun partisipasi dan kemitraan politis serta swasta, mendorong semangat gotong royong, setia kawanan dan kedermawanan, menciptakan perdamaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.